Persoalan melihat Tuhan ini menjadi polemik dari sejak awal ya. Dari sejak zaman sahabat sampai sekarang dan tidak pernah ada kompromi. Masing-masing dalam pendiriannya. Ada yang mengatakan kita bisa melihat Tuhan, ada yang tidak bisa melihat Tuhan. Kemudian juga keimanan. Ada yang mengatakan bisa bertambah berkurang, ada yang mengatakan keimanan permanen. Banyak sekali macam itu. Cuman yang jelas dari sisi sumber informasi yang terpercaya Al-Quran, itu disebutkan nanti di hari kemudian, bukan sekarang, di hari kemudian, wujuhu yawma idzin nadhirah. Nanti di hari kiamat wajah-wajah kita yang beriman ini berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Melihat Tuhannya. Nanti wajah kita ini berseri-seri dan melihat Tuhan. Nah, ketika melihat Tuhan seperti itu, saya tidak memihak kepada siapapun bahwa yang mengatakan melihat Tuhan saya dukung, yang tidak melihat juga saya dukung, dalam artian bahwa Tuhan dilihat bukan dengan mata ini, tapi bukan dengan basor, tetapi bil basirah, dengan mata hati, bukan dengan mata kepala ini, karena mata kita ini sangat terbatas sekali. Nah, kemudian sampai kepada persoalan Kanjeng Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang sudah pernah melihat Tuhan dalam kisah Isra dan Mi'raj. Itu juga menjadi persoalan. Saya tidak mempersoalkan, ya silahkan saja. Andai kan Nabi Muhammad mengatakan aku sudah ketemu dengan melihat Tuhanku, saya tidak menyangkal ketika saya tanya, Tuhan yang kau lihat seperti apa? Ketika dia menjawabnya tidak seperti apa-apa, benar. Tapi kalau seperti itu dan ini pasti salah. Karena Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dibayar kontan. Sebaiknya engkau berbaik sangka kepada semua orang, seolah mereka baik-baik saja. Tetapi engkau harus punya keyakinan yang teguh bahwa tidak semua orang itu baik-baik saja. Ketika engkau membenci seseorang, entah apapun sebabnya, nanti apapun yang dilakukan akan menyebabkan engkau terganggu, lalu berubah menjadi sesuatu yang dapat membuat hatimu gelisah. Sekalipun sebenarnya apa yang dilakukan itu hal yang biasa saja. Mengapa terjadi demikian? Karena otakmu menafsirkan semua perbuatan orang yang tidak engkau sukai itu dengan penafsiran yang negatif, sesuai dengan situasi dan kondisi hatimu ketika itu. Siapapun yang dirundung depresi, bisa juga engkau sendiri. Tidak selalu orang itu dalam keadaan sedih hati atau sedang sengsara.
Tetapi bisa jadi perundungan depresi itu disebabkan karena sikap penolakan terhadap pemikiran-pemikiran dan perilaku masyarakat yang ada di sekitarnya. Silakan engkau gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk berpikir dan merenung. Tapi nanti ketika sudah datang waktunya, engkau harus bekerja. Segeralah berhenti berpikir dan mulailah bekerja dengan sungguh-sungguh. Perlu juga agaknya engkau renungi, wahai kekasihku, bahwa orang yang dapat bertahan di dunia ini bukan orang yang kuat atau orang yang cerdas, melainkan orang yang responsif terhadap perubahan-perubahan. Ketika engkau sudah mampu mencintai dirimu, wahai kekasihku, dan percaya dirimu semakin meningkat, maka nanti dapat engkau perhatikan kemiripan-kemiripanmu dengan orang lain semakin berkurang. Hal inilah yang nanti akan dapat membuatmu mampu berkreasi di tengah masyarakatmu. Kemampuanmu untuk berkreasi dan berinovasi sangat berkaitan dengan sebesar apa kadar cinta terhadap dirimu sendiri. Dan kepribadian yang engkau miliki berbeda dengan kepribadian orang lain. Kemudian lagi, wahai kekasihku, semakin besar beban hidup yang engkau pikul di atas pundakmu, akan membuat kepribadianmu semakin kokoh. Engkau tidak lagi memberikan kepercayaan kepada orang lain, melainkan engkau akan bergantung atas dirimu sendiri. Tidak usah bersedih hati berlebihan ketika engkau menghadapi kegagalan. Tanpa menghadapi kegagalan dalam kehidupan akan membuat dirimu tertipu berlama-lama. Kegagalan memang rasanya pahit, tetapi ada kejujuran. Ada satu jenis gangguan kejiwaan yang disebut dengan existential anxiety, yaitu munculnya perasaan dalam diri seseorang berupa keraguan dan kebimbangan terhadap makna kehidupan dan makna kehadiran dirinya dan segala apa yang pernah diketahui selama hidupnya. Perasaan seperti ini mendorong seseorang mengalami depresi berat sehingga kehilangan kemampuan sama sekali untuk menikmati kehidupan. Yang penting kekasihku, wahai kekasihku, apabila engkau tidak punya keberanian untuk berpetualang dalam kehidupan ini, engkau tidak akan dapat menggapai apapun dalam kehidupan ini. Ketika ada peluang dan kesempatan terlintas, juga diperlukan keberanian petualangan untuk menangkapnya. Tetapi, walau bagaimanapun, selagi engkau meyakini harga dirimu sendiri, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu membuat dirimu merasa tidak berharga. Hanya satu yang layak untuk menjadi perbandingan dalam hidupmu, yaitu dirimu sendiri di masa yang lalu dengan dirimu sendiri di masa sekarang. Keberhasilan hidup itu, wahai kekasihku, bermula dari keputusan-keputusan yang tepat dan benar. Keputusan yang tepat dan benar berdasarkan pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman diperoleh dari kegagalan-kegagalan. Aku yakin seyakin-yakinnya, wahai kekasihku, keinginanmu untuk selalu bersamaku bukan karena kebaikan-kebaikanku kepadamu, melainkan karena ketulusan hatimu dan kejernihan nuranimu. Sebenarnya, rumus keberhasilan hidup ini tidak lain adalah ketika engkau dapat menjalani kehidupanmu sesuai dengan pola yang engkau ingini sendiri.
Yang dapat membedakan orang yang punya percaya diri yang kokoh adalah terlihat dengan jelas. Bersedia untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Sebagai pendengar yang budiman, selalu tersenyum, kemudian bisa berpura-pura paham dan mengerti. Aku sangat mengerti, engkau perempuan yang tangkas, gesit, dan terampil. Setiap pekerjaan yang engkau lakukan selalu dapat engkau selesaikan dengan cepat. Tetapi kendati pun demikian, wahai kekasihku, orang lain tidak akan bertanya berapa lama pekerjaan yang engkau lakukan itu memakan waktu. Melainkan yang dilihat adalah kualitas hasil kerjamu. Engkau datang dengan wajah sumringah, kegembiraan terlukis di wajahmu. Engkau katakan mendapatkan sesuatu secara kebetulan, tidak pernah diduga. Dalam kehidupan di dunia ini tidak ada kebetulan. Mungkin dulu engkau pernah berdoa kepada Tuhanmu, namun engkau sudah lupa. Tetapi Tuhanmu tidak pernah lupa, lalu Dia mengabulkan doamu. Pada suatu ketika engkau datang kepadaku dengan wajah yang muram. Kesedihan tergambar di raut mukamu. Sepertinya engkau sudah putus asa terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu. Seketika itu pula aku nasihatkan kepadamu bahwa mereka itu adalah makhluk-makhluk biasa. Dapat engkau ganti dengan makhluk-makhluk yang baru, yang lebih baik. Ketika engkau sedang mengalami psychological breakdown, segera engkau kupeluk dan kubelai. Kuberikan segala kemesraanku. Karena engkau ketika sedang dalam kondisi seperti itu, tidak sedang memerlukan nasihat dan petua. Kehidupan ini tidak pernah memberikan pelajaran secara gratis atau cuma-cuma. Pada saat engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau baru saja mendapat pelajaran dari kehidupan ini, berarti engkau telah melunasi semua kwitansi. Tidak perlu aku merasa bangga dengan masa laluku. Juga engkau tidak perlu merasa bangga dengan masa lalumu, karena itu tidak menjamin masa depan kita. Undang-undang kehidupan ini selalu berubah terus-menerus. Buktikan saja dengan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama tanpa pandang bulu, sampai kita layak disebut orang-orang yang saleh. Tidak usah buang-buang waktu meminta pengakuan dari siapapun. Terlepas dari situasi dan kondisi yang melingkari dirimu, wahai kekasihku, yang sangat diperlukan adalah keinginan kuatmu untuk berbuat. Keputusanmu untuk melakukan perubahan dan membuat langkah baru adalah sangat tergantung dengan keinginanmu yang sungguh-sungguh untuk merubah kehidupanmu dan mulai dengan langkah baru. Orang-orang yang berjiwa besar selalu memaafkan segala kesalahan orang adalah orang-orang yang hatinya paling bahagia. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti makna kehidupan, sehingga mereka tidak pusing memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Boleh jadi yang menjadi biangkala dimunculnya berbagai kesulitan engkau bersama orang lain adalah mungkin berawal dari intonasi dan getaran suaramu. Sebetulnya engkau hanya berdiskusi biasa dengan mereka, tetapi gara-gara intonasimu sehingga terjadi penyelewengan makna pembicaraanmu, sehingga diduga pendapatmu berseberangan dengan mereka. Engkau bukan teman biasa, wahai kekasihku, tetapi sebagai teman istimewa. Kita bisa terbawa, kita bisa tertawa terbahak-bahak hanya karena melihat sesuatu, sementara orang lain yang hanya bertanya di mana lucunya. Engkau berhasil dalam kehidupanmu melalui kerja keras, banting tulang, dan peras keringat. Aku berhasil dalam hidupku karena sering ditipu teman, dijahati kawan, dipersekusi atasan. Bentukku sekarang adalah hasil dari tampaan pandai besi
yang terus dipukuli berkali-kali, sehingga aku menjadi senjata yang sangat tajam. Sehingga pada langkah terakhir aku hanya dapat mengadu kepada Tuhanku. Setelah engkau sepakat menentukan kapan aku datang melamarmu secara resmi kepada bapakmu, tiba-tiba engkau membatalkan karena keadaan yang kacau balau. Ibu dan bapakmu dalam pertengkaran dan berujung sampai ke pengadilan agama untuk urusan perceraian. Setelah berbulan-bulan tanpa kepastian, akhirnya aku dipanggil bapakmu. Dia minta segera menikah saja. Pesta nanti lain waktu. Yang penting sah dan halal. Lalu aku setujui tanpa bantahan sedikit pun terhadap usul bapakmu. Tepat pukul 22 malam Selasa, dia hadiri Bapak Naib, 2 orang saksi tetangga rumah, dan engkau hadir tanpa riasan apapun, memakai baju biasa. Setelah semuanya siap, bapakmu mengatakan kepadaku, "Saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya bernama Daisy untuk dirimu dengan mas kawin 10 juta rupiah dibayar kontan." Lalu ku jawab spontan, "Saya terima nikahnya dan kawinnya anak perempuan Bapak bernama Daisy untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar kontan." Alhamdulillah. Serentak diucapkan bersama-sama, lalu mereka bertepuk tangan. Sedang engkau duduk bersimpu di samping bapakmu dengan muka menunduk dan air mata menetes deras. Indramayu, 29 Oktober 2023. Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.